Ya, bisa saya lihat sendiri juga bahwa di Solo ini terutama di daerah-daerah seperti Kartasura, kemudian Karanganyar juga banyak sekali perumahan-perumahan yang sedang dibangun, dan itu juga seperti yang Pak Miftah katakan tadi bahwa perumahan itu selalu keluar gitu. Ada di Kartasura dan selalu keluar, memang seperti itu, dan itu akan terus menerus ya. Karena kita lihat maestronya lah, maestro perumahan di negeri ini ya, kita bisa sebut beberapa brand terkenal. Itu pun mereka perumahan-perumahannya ternyata juga tidak dalam kota kok, bahkan makin terkenal itu makin jauh luar kota. Dan anehnya mereka tetap laku begitu ya. Inilah uniknya di bisnis properti, memang tidak bisa dipahami sepotong-sepotong ya, karena harus tahu dasarnya, step by step. Dan di DPI itulah kenapa kami menyadari sampai kita beri hak kepada anggota. Kalau Anda sudah belajar di tempat kami, Anda punya hak untuk konsultasi ke kami itu lifetime. Ya, karena kami tahu Anda belajar properti tidak mungkin sehari dua hari ya, pasti butuh bertahun-tahun seperti itu, dan itu free semua loh ya. Pada saat sudah bergabung ke DPI, mereka konsultasi itu sudah free, itu konsultasinya ya, itu sudah free, dan itu praktis membuat orang ya yang selama ini mereka pasti berpikir ya, kalau saya membuka perumahan pada saat menjalankan nanti konsultasinya sama siapa ya? Nah, DPI memberikan pada itu, begitu loh ya. Dan ini karena saya ngerasain, saya bukan dari keluarga developer. Ya, pada saat saya pertama kali saya buka perumahan, saya juga bingung. Ini link arsiteknya kemana, link perizinan kemana? Sedangkan di DPI dokumen perizinan diberikan, ya, dokumen pemasaran semuanya diberikan, teknik-teknik pemasaran diberikan. Bahkan kalau dibutuhkan link arsitek dan lain-lain, alumni DPI itu cukup menyerahkan ke kami gambar tanah saja, itu mulai dari 3D, RAB, gambar kerja, desain brosur, sampai desain umbul-umbul, ya, itu semuanya bisa diserahkan ke DPI, ya, bisa menggandeng DPI. Bahkan kami sampai mempunyai pabrik market, karena teman-teman itu ternyata pada saat buka perumahan itu dia juga butuh market ini dan itu, seperti itu. Itu semuanya kita sediakan. Dan kami hanya melayani alumni, kami tidak melayani yang lain. Kami hanya melayani alumni. Siapa yang disebut alumni? Yang belajar di tempat kami, seperti itu. Dan itulah kami betul-betul diterima pada akhirnya di banyak kota di Indonesia yang saya dulu tidak berpikir sampai ke arah sana, karena waktu itu ya saya sendiri paling menularkannya ya ke teman, ke saudara, seperti itu. Tapi akhirnya saya perhatikan banyak sekali yang berminat begitu ya, dan itu yang membuat kami alhamdulillah sekali ya. Dan kami mungkin bisa diterima juga itu karena betul-betul tidak mengajarkan akal-akalan. Bahkan saya warning ke alumni DPI itu, kalau Anda mengerjakan kok pakai akal-akalan, nggak usah konsultasi lagi. Ya, karena kami tidak akan melayani konsultasi developer yang akal-akalan, seperti itu. Bagi semua anggota komunitas yang sudah belajar di developer properti Indonesia, tentunya ketika mereka sudah benar-benar terjun ke dunia properti, mereka akan menghadapi banyak persaingan. Nah, lalu bagaimanakah dengan adanya persaingan yang mungkin dengan para developer yang sudah eksis terlebih dahulu? Terjawab itu di lapangan. Logika. Kalau saya jualan rumah, kanan kiri masih sepi, harga rumah saya mungkin 300 juta atau 200 juta. 200 juta lah, seangka begitu ya, karena rumah sederhana, kanan kiri masih sepi, sawah semua, begitu ya, sawah semua nih. Nah, ternyata ya, makin hari makin waktu banyak developer buka di sekitar saya. Menurut Anda, harga rumah saya ini turun atau naik? Dengan banyaknya pesaing, berarti makin rame. Itu berarti harga rumah saya turun atau naik? Semakin naik. Apa itu artinya? Berarti kedatangan pesaing itu membuat kekayaan saya makin tumbuh. Jadi apanya yang ditakutkan? Apalagi pesaingnya ternyata perumahan terkenal. Kalau kita perumahan baru dideketin perumahan terkenal, menurut Anda harga perumahan baru ini kira-kira turun atau naik? Pasti semakin naik. Itulah efeknya. Jadi gini, itulah bedanya bisnis properti dengan yang lain. Kalau Anda berdagang sesuatu ya, kedatangan pesaing itu mengurangi profit Anda, karena Anda mau naikkan nggak berani, karena sebelah juga jualan barang yang sama. Sedangkan kalau di properti enggak, bahkan sama-sama rumahnya, itu yang laku belakangan ternyata harganya lebih tinggi. Itu kenapa seorang developer yang cerdas ada kalanya tidak perlu mempercepat penjualan, bahkan kalau perlu mempersilahkan sampingnya laku duluan. Karena hukum properti itu berlaku begini, Mas. Apabila ada dua orang jualan properti yang sama dan bersebelahan, maka yang laku belakangan itu pasti profitnya lebih gede. Seorang direktur yang cerdas tidak harus mempercepat penjualan, ya, seringkali malah harus menahan dulu, karena developer itu kaya dari menahan juga, kan itu. Rumah-rumah tersisa pada akhirnya adalah menjadi harta karun kami, kan itu Pak. Unit-unit yang tidak terjual tahun ini, tahun depan itu menjadi sumber kekayaan kami, seperti itu. Jadi sudah ada teknik-teknik tersendiri tentunya bagi para developer. Bahkan begini sebenarnya, dengan saya sampaikan ini ya, saya takutnya para pemirsa ini jadi nggak semangat kerja yang lain. Nanti langsung gabung ya ke DPI. Efek. Saya pun dulu begitu.
Saya dulu di bisnis yang lain juga lumayan besar, tapi begitu saya mempelajari tentang properti, tentang keamanannya, tentang pesaing tadi gitu ya. Karena kalau kita berdagang barang, itu pasti kita memikirkan pesaing, bahwa kan apa ya, energi kita itu habis untuk memikirkan pesaing. Tapi kalau kita di properti ternyata beda banget, bahkan kita pengen disaingin. Kenapa? Karena makin ramai lokasi kita, harga properti makin tumbuh. Makin tumbuh seperti itu. Rata-rata nih Pak Miftah, bagi para orang-orang anggota komunitas yang belajar di sana, dalam kurun waktu berapa lama sih mereka bisa istilahnya menetas untuk menjadi seorang developer? Sama halnya begini ya, orang yang kuliah ekonomi, begitu keluar, kira-kira berapa lama ilmu itu dipakai? Dengan itu, semuanya kembali kepada pribadinya masing-masing. Baik, kembali ke diri sendiri. Iya, kembali ke diri sendiri. Karena di DPI itu diajarkan dari belum mempunyai tanah, bagaimana cara mencari tanah, menganalisa tanah dan lain-lain. Padahal alumni itu ada yang datang itu memang selama ini sudah mencari-cari kami, sudah mencari yang seperti ini banyak begitu ya, karena kami tidak memberikan gambaran secara instan, tidak. Orang sukses semuanya penuh perjuangan, semuanya penuh perjuangan, dan Anda selayaknya berjuang dan tahu petanya. Karena berjuang kalau nggak tahu peta pasti nabrak. Dan itu yang membuat lama sekali sebenarnya, gitu ya. Nah ini saya juga tidak menyampaikan yang muluk-muluk. Apa kalau masuk ke DPI itu kemudian kami garansi jadi developer semua? Enggak. Bullshit banget kalau seperti itu. Begitu saya katakan, kami hanya memperlancar saja. Kami akan berikan semua data apa segala macam. Nah, masalah Anda praktek atau tidak, berapa lama Anda praktek atau itu kan kembali kepada Anda masing-masing. Betul. Bahkan kalau katakanlah dengan bergabung kok masih lama, apalagi kalau nggak bergabung, mungkin begitu. Kan gitu kan? Karena, tapi secara logika ya, kalau katakanlah itu ibarat begini, kita mau menuju ke sebuah kota, kita nggak tahu jalannya. Tapi kalau ada yang ngasih petanya, itu nyampe. Gitu loh ya. Ada relnya yang betul, tapi pada saat kita pakai kendaraan itu kan ada yang kecepatan 30, ada yang bisa kecepatan 50, 60. Masing-masing berbeda-beda. Karena seringkali ada yang masuk ke DPI, dia memang sudah punya tanah. Banyak yang seperti itu. Jadi mereka tinggal step-stepnya. Tapi ada juga yang tanah aja belum punya. Berarti dia harus tahu bagaimana cara mencari tanah dan kemana mencari tanah. Seperti itu. Baik, Pak Miftah dan juga Mitra Tatim, ini semakin menarik saja setelah kita kupas tuntas lebih dalam mengenai bisnis properti. Dan juga kami akan terus mengingatkan Anda untuk mengikuti acara seminar cara normal membuka perumahan tanpa akal-akalan dengan modal yang kecil. Dan di sini bersama dengan developer properti Indonesia yang sukses mencetak ribuan developer baru di 56 kota di Indonesia. Caranya sangat gampang, Anda tinggal membeli tiket seharga Rp200.000 saja, dan bagi Anda 50 pembeli pertama mendapatkan harga tiket spesial, yaitu hanya Rp100.000. Akan diadakan di 2 kota. Yang pertama di Yogyakarta hari Senin 11 Mei pukul 16.30 bertempat di Hotel Harper Mangkubumi Yogyakarta, dan juga tanggal 12 Mei hari Selasa pukul 10 pagi diadakan di Kota Solo. Nah, ini diadakan di Hotel Aston Solo. Caranya gampang, ketik nama Anda spasi Solo atau Jogja. Kemudian kirimkan ke nomor 081 392 745 745. Dialog Bisnis segera kembali.